Selamat pagi, Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama kita semua akan dituntun dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema menghadapi penolakan. Kita baca dalam Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-51 sampai ayatnya yang ke-56. Tapi kita berfokus kepada ayatnya yang ke-53. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Saudara, ditolak itu rasanya tidak enak, menyakitkan, mengecewakan, bahkan mengerdikan semangat dan membuat malu, membuat kita tersinggung dan juga marah. Nah, tetapi saya yakin saudara, semua daripada kita ini pasti pernah merasakan dan menghadapi penolakan dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, dalam catatan Alkitab, saudara, kita mau lihat bahwa Tuhan Yesus ini berkali-kali menghadapi penolakan. Salah satunya adalah dalam pembacaan firman Tuhan di pagi ini, di mana dia mengirim beberapa utusan ke salah satu desa di Samaria agar mereka itu menyambut kehadiran Yesus. Mereka malah menolak Yesus karena mereka tahu bahwa tujuan Yesus yang sebenarnya ialah ke Yerusalem. Nah, dalam ayatnya yang ke-53 tadi dikatakan, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia dalam perjalanannya karena perjalanannya menuju Yerusalem. Nah, ada warisan sejarah yang memisahkan Israel dan orang Samaria. Nah, orang Israel ini memandang hina orang Samaria karena apa? Karena mereka tidak setia kepada Tuhan, melainkan berbaur dengan bangsa-bangsa lain dan turut menyembah berhala. Nah, saudara, sebaliknya orang Samaria ini membenci orang Israel. Sikap ini, permusuhan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, menyikapi penolakan ini, Yakobus dan Yohanes mereka murka. Mereka tidak rela guru mereka itu diperlakukan demikian. Nah, mereka pun meminta restu dari Yesus untuk apa? Untuk api itu turun dari langit untuk membinasakan mereka. Tetapi Yesus justru menegur mereka. Tuhan Yesus malah tidak menginginkan kehancuran atau kebinasaan orang Samaria, melainkan agar mereka mengalami kasih Tuhan dan diselamatkan. Bahkan kebangkitan Yesus, dia ingin agar murid-muridnya juga bersaksi sampai di Samaria. Nah, ini adalah satu bukti kasih yang besar yang perlu ditunjukkan bahwa bahkan kepada mereka yang menolak kehadiran kita. Mungkin ini terjadi dalam kehidupan kita. Contoh, kita mungkin sendiri di dalam rumah yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan kita mengalami penolakan. Yesus meneladani kita untuk jangan kita punya rasa tersisi, bahkan kita merasa tersinggung dan malu, tapi sebaliknya kita harus bersyukur sebab kita dipilih oleh Tuhan untuk mengalami apa yang Yesus juga alami. Saudara, renungan harian tentang penolakan ini menekankan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang juga ditolak dan melihat penolakan itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan belajar dari pengalaman, serta tetap fokus pada rencana Tuhan dan menyebarkan kasih meskipun menghadapi penolakan. Nah, penting untuk kita memiliki hati yang kuat, hati yang teguh dalam kita beriman dan bersyukur agar penolakan tidak menghentikan pelayanan atau semangat kita. Nah, pesan dan kunci dalam renungan firman Tuhan tentang penolakan ini, mari kita belajar dari Tuhan Yesus, teladan Yesus yang tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya dan tetap dengan rendah hati menghadapi penolakan. Ini menjadi inspirasi untuk kita dalam menghadapi penolakan dari sesama. Jangan kita berhenti karena penolakan, sebab penolakan bukan akhir dari segalanya, melainkan ini bisa menjadi penyemangat untuk kita ini tumbuh lebih kuat serta mencapai tujuan. Kita fokus kepada rencana Tuhan, kita berserah dan kita benar-benar memakai penolakan ini sebagai batu loncatan untuk kita maju dan kita menatap masa depan kita berhasil di kemudian hari. Mari kita
tumbuhkan ketulusan di hati dengan penuh kasih, dan karena ketulusan itu, kemurnian dari hati kita akan membuat kita tetap kuat dan mampu untuk kita mengasihi. Kita melepaskan segala luka dan amarah. Penting untuk kita belajar untuk melepaskan luka dan kemarahan akibat penolakan, serta tidak membiarkan itu menghentikan misi kasih kita untuk membagikan kasih Kristus kepada sesama. Saudara, mari kita bersuka cita dalam keterbatasan. Mari kita tetap pegang teguh janji Tuhan, dan kita punya cara pandang yang benar, miliki respon hati yang benar, dan teruslah melangkah. Dan kita memohon petunjuk, memohon bimbingan daripada Tuhan, sehingga kita terus dan terus bergantung kepada Tuhan. Tetap punya cara pandang yang benar, latih diri kita untuk kita merespon setiap penolakan yang datang daripada siapapun kepada kita. Tuhan Yesus memberkati, tadi mampukan untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Immanuel.